delta S-nya tadi cukup riwayat kehamilan, terus pemeriksaannya rutin, pergerakan janinnya telah masih dirasakan. Makan minum terakhir 1 jam yang lalu. Dan hasil pemeriksaan ya, kondisi baik, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital, tensi 120/80, nadi 94 kali per menit, suhu 36,5 dan respirasi 24 kali per menit. Hisnya 4 kali dalam 10 menit dengan lamanya 45 detik kuat. Denyut jantung 138 kali per menit. Tidak ada tanda bendel rings. Ya. Di palpasi penurunan sudah ada di 0/5. Leopold 1 kepala, Leopold 2 punggung kanan, Leopold 3 bokong, dan Leopold 4 divergen, penurunan 0/5. Dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan dalam, maka sementara adalah tampak genitalia terbuka, tampak bagian besar janin yaitu presentasi bokong. Maka diagnosanya adalah Nyonya S, 35 tahun, G4, P2, A1, AH2, hamil aterm dalam persalinan kala 2 dengan presentasi bokong murni. Yang akan dilakukan adalah pertolongan dengan bra. Selamat pagi Ibu S, ini dengan Bu Yuni ya. Bu S, tadi sudah dengan Bidan Dian sudah turun jaga. Ini sepertinya Bu S sudah mulai sakit kenceng, mau meneran. Iya, karena ini persalinannya dengan presentasi bokong, perlu kerjasama dan berdoa ya. Saya yakin bayi akan lahir dengan selamat, namun kita perlu kerjasama ya Bu ya. 8 menit insya Allah bayinya akan lahir ya. Jadi yuk, sekarang boleh suaminya didampingi. Saya persiapan alat terlebih dahulu ya. Nanti akan saya suntik Ibu di sini untuk memberikan kontraksi. Mungkin juga akan saya lakukan pelebaran jalan lahir supaya lebih mudah lahirnya, gitu ya. Silahkan Bidan Febri boleh membantu saya ya. Kalau Ibu sudah pengen neran sih boleh. Ini juga sudah ada tanda persalinan seperti dorongan pada anusnya, dorongan menerannya, ini juga perineumnya sudah menonjol. Bahkan ini juga vulvanya sudah membuka ya. Yuk Ibu angkat dulu pantatnya. Ya. Langsung aja selimutnya ini saya ganti dengan handuk ya Bu ya. Oke. Ya boleh, saya cuci tangan terlebih dahulu. Ya, tadi ini masih handuk lagi aja ya Bu ya, sekaligus. Kalau mau meneran boleh Bu, meneran. Ini steril ya. Biasanya kalau ini coba dipilihkan. Biasanya kalau anak keempat sungsang bisa sangat cepat. Berat badan bayinya juga tidak terlalu besar ya Bu ya. Ini saya buka dulu, dibukainnya, sitosinnya. Saya pakai sarung tangan 1. Saya ambil dulu oksitosin 1 cc ya. Saya kasih tanda. Yang satunya didukain 2,
2 cc. Kita kasih tanda supaya tidak salah mengambilnya. Bu, ini saya cek dulu apa sudah terjadi pembukaan ya. Maaf ya Bu ya. Tapi ini sudah kelihatan kok Bu. Iya, coba saya lihat. Oke, tuh anusnya juga sudah sangat membuka. Maaf ya Bu ya. Bu. Iya, ini bokong sempurna, bokong murni. Coba saya lihat. Oh iya, ini anusnya tidak menghisap tangan saya. Kalau menghisap berarti letak muka. Ini bokong ini Bu ya. Oke, porsionya sudah tidak teraba, pembukaan sudah lengkap, selaput ketuban sudah pecah, penurunan sudah ada di HOTS 4. Presentasi bokong murni karena sakrum ada di denominator jam 12, maka kita lakukan bra. Nah, syaratnya bra itu denominator harus di jam 12. Oke. Tidak ada tali pusat menumbung sih Bu ya. Sebentar ya Bu. Ibu mau model melahirkannya seperti apa? Mau seperti ini aja. Oke, yuk. Sekarang posisinya yuk kita agak ke depan Bu. Kakinya di sini ya. Saya pakai sarung tangan dulu. Yuk, boleh Ibu, yuk beneran. Yo, Ibu beneran. Oh, iya, pintar. Maaf ya Bu ya. Saya bantu untuk melebarkan jalan lahir. Oke. Terus kalau mau ngeden boleh Bu. Oke. Ya. Boleh. Ngeden terus lagi Bu. Ngeden terus lagi. Maaf ya, rasanya agak enak dikit. Ya. Oke, yuk terus. Bagus. Bagus, ayo terus bagus. Bantu suntik dikit ya. Ya. Bantu suntik dikit. Tuh. Jadi nyuntik itu sebelum kita pegang pantat, ya, karena sudah agak crowning. Yang penting dia sudah mulai crowning itu kita boleh nyuntik. Ingat 5 unit saja. Ya. Yuk, terus Bu, terus. Ya, bagus. Bagus. Ayo, terus. Ya. Yuk. Terus ya. Jadi kamu nggak boleh narik, tapi lihat. Ya, oke. Terus. Ya, pinter Bu. Yuk, tunggu dulu yuk. Tarik nafas dulu. Ini kendor ya Bu ya. Ya, yuk. Terus lanjut. Oke. Ya, yuk Mbak asisten. Tekan simpisisnya. Oleh. Wah, adiknya cowok Bu. Ya, sebentar ya. Cek. Setelah itu saya suntik lagi ya Bu. Maaf di paha yang sama tapi tidak di lubang yang sama. Ya, terus yuk Bu, tarik nafas. Wah, sudah lahir nih adiknya. Saya jepit-jepit potong dulu ya. Jadi kalau misalnya terlepas, kalian nggak usah bingung, pura-pura dijadiin satu aja. Yang penting waktunya
Kalian santai, tapi ya bentar ya Bu. Aduh, adiknya nangisnya kuat. Alhamdulillah ya Bu, nggak lebih dari 8 menit loh adiknya ini udah lahir. Yang keringetan tuh Bu bidannya Bu, takut nggak lahir. Nah, oke ya. Bapak dibantu ya adiknya supaya bisa IMD dulu, maaf. Nah nih biar adiknya cari putih sendiri. Nah ini taruh di ember kotor, besok ada ember kotornya tinggal di oke. Bentar ya Bu ya, saya bantu untuk melahirkan plasenta dulu ya. Ya, dekatkan dulu. Oke. Mules nggak Bu? Nggak ada mules ya ternyata ya. Udah 15 menit ini Bu. Oke, gimana? Rasanya mules nggak Bu? Enggak, Masih Bu. mules. Kita kumpulkan DTS ya kan? Mulesnya sedikit ya Bu. Iya. Tapi seneng tuh adiknya udah lahir. Iya. Oke. Kalau dilihat tensinya masih bagus. Tidak ada tanda pelepasan plasenta seperti tali pusat memanjang, semburan darah, atau uterus globuler. Cek. Ternyata kandung kemihnya penuh, sehingga kita lakukan diagnosa bahwa Nyonya S P berapa berarti? P3, A1, AH3. Dalam persalinan kala 3 suspek retensio placenta. Bu, karena ibu mengalami suspek retensio placenta, plasenta yang tidak lahir dalam 15 menit yang harusnya sudah lahir, maka akan saya lakukan penyuntikan yang kedua kali untuk oksitosin. Selanjutnya akan saya kosongkan kandung kemihnya, ya Bu ya. Maaf ya Bu. Ini tadi saya di paha sebelah sini saja ya Bu, maaf. Oke. Sampai itunya cuma satu ya, ambil bengkok satu lagi. Maaf ya Bu, saya cuci tangan di klorin, ganti handscoon. Maaf, saya kosongkan dulu kandung kemihnya. Ya. Oke, bentar ya Bu. Kita lihat lagi. Nah, jadi kalau kamu susah tuh kamu boleh miring begini. Kalau memang susah boleh begini, boleh depan, ya, boleh miring. Ya. Ternyata sudah 15 menit Bu. Ya, Ibu masih rasa mules nggak di perut? Tidak, Ibu mengatakan tidak mules. Ibu mengatakan lelah. Sudah capek ya Bu? Iya. Oke, tensinya Ibu mulai menurun 90/60, nadinya 100. Wah, nadi 100 aja udah kelihatan bahwa akan terjadi perdarahan. Ibunya sudah mulai tampak pucat. Dilihat kontraksinya lembek, kandung kemih kosong, tidak ada pelepasan plasenta, sudah dilakukan 2 kali oksi. Maka asesmennya adalah Nyonya S P3 A1 AH3 dalam persalinan kala 3 dengan retensio plasenta. Bu, karena ini sudah terjadi retensio plasenta namun ada tanda perdarahan keluar, saya akan lakukan
pertolongan kelahiran plasenta secara manual ya Bu ya. Oleh karena itu mohon maaf kalau nanti sedikit sakit, Bapak juga boleh nanti bidan Hesti boleh membantu untuk inform concern ya, bahwasanya kalau ini tidak dilahirkan ibu juga akan mengalami perdarahan ya. Karena sudah saya kosongkan, maka saya akan ganti sarung tangan terlebih dahulu. Mau didobel boleh, sebenarnya itu teknik aja ya, kan prinsip. Oke. Coba bidan Hesti minta iodin ya. Maaf ya. Sampai di serviks. Oke. Bidan Febri tolong dipegang klepnya, tetap diregangkan. Ya, saya sudah sampai di serviks. Pindah ke fundus, tangan membuka seperti berjabat tangan. Baru kita kikis dari pinggir dulu. Nah, ini misal. Dari pinggir kita bawa ke bawah. Pinggir lagi. Oke, pasti sudah licin. Kita bawa kepala menghadap punggung, kita keluarkan dorsokranial ya. Kalau sudah keluar kita sambut, langsung masase. Oke, 15 detik sambil cek perdarahan. Bapak bisa dibantu ya, coba ya Bapak pertahankan seperti itu. Nah, Bapak merasakan keras ya Pak ya. Nah, kalau sudah keras seperti itu, kontraksinya bagus. Kita cek tali pusatnya, dia insersinya ada di sentralis. Panjangnya normal ya, kalau ini lebih dari 50. Ditekuk ini aja kan kita 15 cm ya, jadi seperti ini aja udah 30 cm kali 2. Nah, terus kita lihat kotiledonnya juga sudah lengkap, selaputnya ini normal aja sih. Oke. Saya perhatikan lagi, saya cek dulu, ini ketoe-toe steril ya. Ibu kenapa? Pusing. Oh, coba saya lihat. Oh iya, coba ditensi. Tensinya 90/50, nadi 110, respirasi 28 kali per menit. Silang. Lalu suhunya sudah mulai turun 35. Ibu tampak gelisah, pucat, matanya ikterik. Setelah dilakukan cek, plasenta lahir 5 menit yang lalu, lengkap, kotiledon lengkap, perdarahan cukup masif, merah segar. Lalu dilakukan cek kontraksinya melemah, melembek, kondung kemihnya kosong, maka didiagnosa Nyonya S, 35 tahun, P3, A1, AH3 dalam persalinan kala 4 dengan atonia uteri. Ibu nanti kita perbaiki ya Bu ya. Untuk kondisi ibu, sepertinya ibu sudah mulai apatis, maka bayinya mungkin bidan Febri boleh dibawa dulu. Bapak, ibu ini ternyata cukup banyak kehilangan darah dan ibu dalam kondisi presok, sehingga Bapak silahkan persetujuannya kita harus melakukan pertolongan pada perdarahan
pasca salin. Yang pertama saya akan melakukan pasang infus, dipasang infusnya, lalu pasang infus, dipasang infus, dikasih di drip 10 international unit oksitosin. Ya. Ini saya persiapkan untuk donor darah ya Pak ya, untuk pakai blood set. Barangkali nanti Ibu cukup banyak kehilangan darah. Selanjutnya saya berikan misoprostol 2 tablet. Maaf ya Pak, Bu. Oke, dimasukkan ke anus ya, taruh di anusnya, taruh di anus. Oke, saya lepaskan handscoon. Baik Ibu, yuk Ibu sekarang kakinya tetap seperti ini ya, sabar dulu, tetap dipantau untuk tensinya. Sudah saya infus. Bapak, saya akan memasukkan tangan saya ke dalam rahim Ibu untuk melakukan kompresi. Kompresi ini akan saya lakukan 5-10 menit. 5 menit berhasil akan saya biarkan selama 10 menit. Kalau misalnya ternyata gagal, saya langsung KBE. KBE gagal 10 menit, kita langsung rujuk ya Pak ya. Baik, kalau gitu kandung kemihnya masih kosong, tidak ada bundle ring sebagai tanda ruptur uteri iminen. Gunakan sarung tangan 1, minta betadine, bidan Hesti. Oke, masuk secara obstetri, terus setelah sampai di sini ya, jadi masuk secara obstetri sampai di sini, mengepal ke fornix posterior. Lalu kita seperti ini. Nah, ini kita masuk sampai di serviks, mengepal, cari bagian anterior, fornix anterior, lalu tangan kiri. Nanti Bu Bidan gantian dengan saya. Nah, kita kompresi yang bagian luar, kita cari korpus uteri paling belakang. Nah, kita temukan, lakukan selama 5 menit. Ketika misalnya perdarahan berkurang, tangan tidak lagi bertemu, sedikit menjauh, maka berhasil. Ketika berhasil, pertahankan dulu 10 menit seperti ini. Kalau sudah 10 menit berhasil, saya katakan berhasil, maka mohon Bidan Febri gantikan tangan saya di bagian luar dengan cara melakukan masase. Nah, dia masase dulu, lepaskan tangan, baru kita masase terus ya, baru kita keluar, cuci tangan, masase terus selama 5 menit. Itu ya. Ini kalau berhasil, berarti besok kamu cukup KBI aja. Tapi kalau ternyata saya bilang tidak berhasil, berarti kamu sampai KBI. Contoh misalnya, oke, saya masuk, sudah 5 menit, perdarahan masih ada, tangan tetap bisa meraba, tangan bagian luar dengan tangan bagian dalam. Pak, ini ternyata sudah 5 menit tidak menunjukkan keberhasilan, maka kita siap-siap merujuk. Tapi barangkali dengan kompresi eksternal sudah cukup berhasil, ya. Baik, selanjutnya tolong Bidan Febri tekan simpisis pakai tangan kiri, tangan kanan. Nah, tangan kanan. Nah, simpisis. Oke. Selanjutnya tangan kiri menggantikan tangan saya. Nah, ya. Oke, kalau sudah, baru saya gantikan tangannya Bidan Febri dan sebelah sini dengan KBE. Ya, setelah 5 menit ternyata perdarahan berhenti, tangan semakin menjauh,
tambah 5 menit lagi jadi 10 menit. Perdarahan bagus. Lalu kita sedikit-sedikit melakukan masase. Ya, hasilnya kontraksi cukup keras, kandung kemih kosong, perdarahan berkurang, kondisi ibu denyutnya sudah mulai di bawah 194 kali per menit, tensinya sudah naik 100/80, respirasinya normal 24 kali per menit, suhunya 36. Ibu sudah mulai bisa diajak komunikasi. Nah, kalau sudah selesai baru kita bereskan. Seperti itu. Udah, Bu. Sudah.